Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhidayati dengan NIM G0024042 dengan kelompok B5 dengan aslet Mbak Aida. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan laporan praktikum anatomi. Yang pertama-tama dengan soal jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Yang pertama-tama itu ada tahapan kegiatan seksual pada pria. Yang pertama itu ada ereksi penis. Peran saraf parasimpatis dari rangsangan psikis atau fisik. Ereksi disebabkan oleh impuls saraf parasimpatik bagian sakral medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Serata simpatis melepas oksida nitrat atau vasoaktif intestinal peptid selain asetilkolin. Oksidasi nitrat mengaktifkan enzim guanil siklase menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat GMF dapat melebarkan arteri-arteri penis dan jalinan trabekula serat otot polos jaringan dari erectile corpus cavernosus dan corpus spongiosum dalam batang penis. Dengan melemaskan otot-otot polos pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis bertambah menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadinya vasodilatasi. Tekanan tinggi dalam sinusoid cavernosa mengembungkan jaringan erektil, penis keras dan memanjang, fenomena ereksi. Bagian lubrikasi fungsi parasimpatis selama rangsangan seks, impuls parasimpatis akan meningkatkan ereksi dan menyebabkan kelenjar uretra dan kelenjar bulbouretra menyekresikan lendir. Lendir ini mengalir melalui uretra selama berhubungan seks untuk membantu lubrikasi selama koitus. Sebagian besar lubrikasi selama koitus lebih dihasilkan oleh organ seks perempuan daripada laki-laki. Kemudian, tanpa lubrikasi yang cukup, kegiatan seks laki-laki jarang berhasil dengan baik karena hubungan seks tanpa lubrikasi menyebabkan rasa nyeri, mengiris, dan menghambat merangsang sensasi seks pada pria. Kemudian ada emisi dan ejakulasi. Pada bagian ini digunakan fungsi saraf simpatis. Emisi dan ejakulasi merupakan puncak kegiatan seks laki-laki ketika rangsangan seks menjadi amat kuat. Pusat refleks medula spinalis mulai melepas impuls saraf simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen torakal 12 sampai lumbal 2 dan berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawasi emisi awal dari ejakulasi. Apabila jatuh lalu terdapat trauma torakal 12 hingga lumbal 2 maka tidak bisa ejakulasi, tidak bisa terjadinya pembuahan. Kemudian emisi dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula, keluarnya sperma dalam uretra interna, kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra dan juga mendorong bercampurnya dengan semua cairan yang ada di uretra. Kemudian mendorong sperma bercampur dengan cairan di uretra interna dengan mukus yang telah disekresikan oleh kelenjar bulbouretra untuk membentuk semen. Proses emisi. Pengisian uretra interna dengan semen sebagai sinyal sensoris nervus pudendus ke regio sakral menimbulkan rasa penuh mendadak di organa genitalia interna. Sinyal sensoris merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan ereksi penis, menyebabkan peningkatan tekanan ritmis yang bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang mengejakulasi semen dan uretra keluar ejakulasi. Sementara itu, kontraksi ritmis otot pelvis dan kontraksi beberapa otot penyangga tubuh menyebabkan gerakan yang mendorong dari pelvis ke penis membantu mendorong semen pada bagian terdalam vagina dan serviks uterus. Seluruh periode emisi dan ejakulasi disebut orgasme laki-laki. Ini hanya terjadi satu kali resolusi. Pada akhir proses tersebut, gairah seks laki-laki menghilang hampir sepenuhnya dalam waktu 1 hingga 2 menit. Dan ereksi menghilang adalah suatu proses yang disebut juga dengan resolusi. Resolusi seperti istirahat, ia akan kembali ke fase awal lagi. Penis tidak mengalami ereksi lagi. Rentang waktu tidak selalu 1 hingga 2 menit tetapi bervariasi sesuai dengan
penuaan usia. Untuk soal berikutnya, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Yang pertama itu, organa genitalia feminima externa merupakan organa genitalia pada perempuan di bagian luar. Yang pertama itu ada yang namanya tuh vulva. Nah, di vulva itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada mons pubis, labia mayora, labia minora, clitoris, bulbus vestibulus, glandula vestibularis mayor, dan di antara labia minor terdapat celah vestibulum vagina. Kemudian, dia memiliki isi yang pertama itu OVE dan juga orifisium vagina dan muara dari glandula vestibularis mayor. Kemudian, ada bagian berikutnya, bisa kita amati di sini ada yang namanya itu mons pubis. Mons pubis. Jadi apa sih itu mons pubis? Yang mons pubis sendiri merupakan timunan dari lemak, bulat dan juga bercelah. Yang terletak di bagian depan sifisis pubis terletak setelah pubertas, kulit di atas mons pubis ditutupi oleh rambut. Kemudian ada bagian berikutnya. Bagian berikutnya ininya labia mayor. Dia adalah 2 buah labia mayora dengan lipatan memanjang, bagian luarnya ditutupi oleh kulit yang mengandung pigmen dan berisi banyak glandula sebasea rambut. Bagian dalamnya halus tanpa rambut dan komisura anterior posterior. Dia merupakan homolog dengan skrotum. Kemudian, selain itu bagian di dalamnya halus dan juga tanpa rambut. Kemudian ada selanjutnya itu labia minora. Dia merupakan lipatan kecil dari kulit terletak di antara labia mayora dengan vagina. Di belakangnya itu bersatu dengan sisi medial labia mayora pada gadis, terutama pada labia di bagian depan terpecah menjadi bagian medial dan juga lateral. Selanjutnya itu adalah bagian lateralnya lipatan di atas gland clitoris, preputium clitoris, lemak, kulit di atasnya halus, lembab dan berwarna kemerahan. Selanjutnya itu ada bagian berikutnya. Yang pertama itu ada vestibulum yang merupakan celah, kemudian berisi lubang vaginae, uretra, ductus, saluran dan juga glandula vestibularis mayor. Selanjutnya itu ada yang namanya clitoris. Jadi clitoris sendiri merupakan homolog dengan penis yang berisi jaringan erektil, jaringan yang peka terhadap rangsang, kemudian letaknya itu di belakang komisura anterior dan juga gland vestibularis, letak di belakang bulbus vestibuli, bermuara di cekungan antara labium minus, homolog dengan gland bulbouretralis. Kemudian, jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Yang pertama itu ren. Ren merupakan salah satu organa europoetica, yang mana ren sendiri terletak di dinding posterior abdomen yang terletak di retroperitoneal dengan setinggi VT 12 hingga lumbal 3. Ren dexter lebih rendah karena adanya lobus hepatis dexter. Saat respirasi, kedua ren turun sekitar 2,5 cm. Kemudian ren merupakan organa retroperitoneal di posterior dari peritoneum. Bisa kita lihat di sini ada ren yang dilapisi oleh kapsula fibrosa dan juga fascia renalis. Kemudian ren sendiri memiliki margo medial yang cekung berbentuk celah disebut hilus renalis. Kemudian rongga di dalamnya meluas disebut juga dengan sinus renalis. Ren sendiri dilalui oleh vena renalis, arteri renalis, ureter, pembuluh limfe, dan serabut simpatik. Kemudian fungsi dari ren yang pertama itu sebagai ekskresi sisa dari metabolisme, urin dan juga zat-zat asing, kemudian mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa darah. Fungsi endokrin, eritropoietin, enzim renin, dan kaltrisol. Kemudian dari selubung ren sendiri, ren diselubungi oleh yang pertama itu kapsula fibrosa, kapsula adiposa, perineal fat, kemudian ada fascia renalis yang membungkus ren, dan glandula adrenal bagian depan fascia gerota. Ren juga memiliki korpus adiposum parenal yang menyokong dan memfiksasi dari ren sendiri. Kemudian, ren
Brain sendiri memiliki struktur. Yang pertama itu ada bagian paling luar yang kita sebut juga dengan korteks. Kemudian ada medula pyramidalis renalis, apexnya disebut papilla renalis, dan columnar renalis. Kemudian ia memiliki sinus renalis, ruangan di dalam hilus berisi pelebaran ureter proximal pelvis renalis, dan pelvis renalis bercabang menjadi 2 hingga 3, dan selices mayor yang masing-masing bercabang menjadi 2 hingga 3, selices minor. Setiap selices minor diinavigasi oleh papilla renalis. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.